Selamat pagi anak-anak. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita bab yang kelima bagian yang pertama, yaitu tentang tanggung jawab hidup baru. Tanggung jawab artinya siap menerima tugas yang diberikan kepada kita dan melakukan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, serta siap untuk menerima segala konsekuensinya. Jadi ketika kepada kamu diberikan tugas, apakah oleh guru atau oleh orang tuamu, nah ketika kamu menerimanya dan melakukannya serta menerima konsekuensinya, berarti kamu sudah menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, hidup baru, kalau pernah kamu dengar kata lahir baru, manusia baru, atau dilahirkan kembali, atau lahir dari roh, nah semua itu menunjuk kepada satu kata yang sama, yaitu bertobat atau hidup baru. Nah, kata baru sendiri dalam bahasa Yunani ada dua kata yang digunakan. Yang pertama yaitu neos, artinya baru, menunjukkan kepada waktu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, ia tidak disebut baru lagi. Atau baru juga di sini dimasukkan digunakan untuk sesuatu yang lebih mutakhir. Nah, dan tidak sama dengan yang lama lagi. Jadi ini dapat dikerjakan atau dihasilkan oleh manusia. Jadi misalnya kamu diberi hadiah sepeda yang baru. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, nah sepeda itu tidak menjadi baru lagi. Nah, atau dalam hal yang lain lagi, dulu orang punya sepeda sebagai transportasi itu sangat luar biasa. Tapi kemudian dengan perkembangan zaman, manusia menciptakan hal yang lebih baru lagi, yaitu dengan menciptakan sepeda motor. Nah, kemudian dengan kecanggihan zaman ya, akhirnya diciptakan lagi sebagai transportasi yang lebih canggih lagi, yaitu mobil dan sebagainya, pesawat. Itu hal-hal yang baru. Nah, tetapi itu semua dapat dikerjakan, diciptakan, dihasilkan oleh manusia. Nah, yang kedua yaitu baru digunakan dalam bahasa Yunani yaitu kainos. Ini menunjukkan kepada kualitas ya. Jadi baru di sini kualitas, menyangkut kualitas hidup hanya dapat dikerjakan oleh Allah dan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Jadi misalnya orang yang sudah bertobat disebut memiliki hidup yang baru, sifat yang baru, karakter yang baru, dan perbuatannya tidak sama lagi dengan yang lama sebelum dia bertobat. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 di sana dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bagaimana supaya kita diperbaharui menjadi orang yang lahir baru? Harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang dapat memperbaharui, yang mengubah kehidupan manusia. Nah, lahir baru atau bertobat dalam bahasa Yunani digunakan kata metanoia. Jadi artinya perubahan sifat, karakter, perilaku secara menyeluruh. 180 derajat manusia berubah dari arah yang tidak baik menjadi baik, dari arah yang tidak benar menjadi benar. Jadi itu kata metanoia, perubahan secara menyeluruh dari sifat, karakter, dan perilakunya. Nah, pertobatan di sini ya, perubahan secara menyeluruh itu kita dapat lihat dalam Roma 12 ayat 2. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi kata berubah di sini yaitu menggunakan kata metamorfosis, perubahan secara menyeluruh.
Kata metamorfosis ini, ya, metamorfosis yang sempurna itu kita dapat melihat dalam perubahan dari ulat menjadi kepompong, ya, menjadi kupu-kupu anakan lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Dari telur ulat ke pompong kupu-kupu itu berubah secara menyeluruh. Sifat dan karakternya, cara hidupnya juga berubah secara total. Nah, kita lihat ulat itu sangat lambat, ya, menjijikkan karena dari kepala sampai kepada ekornya seluruhnya penuh dengan kotoran. Hidupnya hanya merugikan ciptaan lainnya saja, memakani daun-daunan sampai pohon-pohon itu kehabisan daun, kering dan akhirnya mati. Kenapa? Dia punya prinsip hidup, biar yang lain mati, yang penting aku hidup. Atau supaya aku hidup, yang lain harus mati. Nah, ini waktu dia menjadi ulat. Tapi setelah dia diperbaharui, setelah dia berubah secara menyeluruh menjadi kupu-kupu, cara hidupnya juga berubah. Kupu-kupu itu sangat cekatan, sebentar di sana, sebentar di sini, dan dia sangat indah sehingga disukai oleh banyak orang. Dan dia selalu menguntungkan, membantu penyerbukan, ya, tumbuhan lainnya. Kenapa? Dia punya prinsip hidup, supaya aku dapat hidup, maka yang lain juga harus hidup. Karena itu aku harus membantu mereka untuk dapat hidup dengan baik, menghasilkan bunga, buah dan sebagainya, ya. Nah, orang yang hidup baru kita dapat simpulkan berarti orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena 2 Korintus tadi kita dapat melihat bahwa orang yang dapat hidup baru itu ketika dia tinggal, ya, percaya kepada Yesus Kristus dan tinggal di dalam Yesus Kristus dan memiliki hidup seperti Yesus Kristus. Nah, yang kedua, orang yang telah hidup baru berarti telah meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang penuh dengan dosa dan kejahatan, dan memiliki cara hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Kita dapat melihatnya dan akan kita bahas nanti dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Dan yang ketiga, orang yang telah mengalami hidup baru berarti telah meninggalkan keinginan dagingnya dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Kita dapat melihatnya nanti di Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Nah, kita lihat perbedaan manusia lama dan manusia baru dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia lama yang pertama dikatakan dia tidak mengenal Allah. Kamu ingat kembali pelajaran kamu di bab 1. Bagaimana orang mencari Allah, ada yang di pohon, ada yang di laut, ada yang di gunung, di gua. Kenapa? Tidak mengenal Allah dengan benar. Tetapi manusia yang baru mengenal Allah hanya di dalam Yesus Kristus yang telah mati untuk menyelamatkan kita. Jadi hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Manusia lama pikirannya sia-sia, selalu memikirkan hal yang kotor, hal yang tidak berguna, ya, hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena dia hidupnya jauh dari Tuhan Allah, jauh dari persekutuan dengan Tuhan Allah. Tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, ya, dan sebagainya. Sedangkan manusia baru, mereka menerima pengajaran Yesus Kristus dan hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus, sehingga mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak berguna, tidak lagi memikirkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang sia-sia. Manusia lama degil hati, artinya keras kepala, bebal, tidak bisa dibilangin, ya, tidak punya perasaan, dikuasai oleh hawa nafsu, pendusta atau pembohong, ya. Jadi kalau kamu suka berbohong, ya, artinya kamu juga masih manusia lama. Sedangkan manusia baru diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Nah, ini adalah pekerjaan Tuhan. Manusia
ketika dia percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, maka rohnya diperbaharui. Ya. Itu sebabnya kemudian dia hanya memikirkan hal-hal yang benar, memikirkan tentang Allah, kebenaran Allah, berkata benar. Ya, jadi yang keenam, marah kepada dosa, tapi tidak sampai berbuat dosa. Dikatakan di Efesus 4 itu, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terhadap dosa kita harus marah, saya harus marah, tetapi tidak memendamnya sampai besok-besok. Terhadap dosa saya harus marah. Artinya ketika kamu marah terhadap dosa, kamu tidak melakukan hal yang sama, tapi tetap mengasihi orangnya, menegur orang itu supaya tidak melakukannya lagi. Jadi marahlah terhadap dosanya, tetapi kasihilah orangnya. Lalu perkataan yang membangun, ya, jangan berbicara hal-hal yang menyakitkan orang lain, memfitnah orang lain, mengucilkan orang lain, tapi perkataan yang membangun. Ayo kamu bisa, kamu pasti bisa. Ya, itu membangun dan memberi semangat kepada orang lain. Nah, manusia lama yaitu apa? Pemarah, pemalas, mencuri. Jadi orang yang suka marah, sikit-sikit marah, kena senggol marah, tersinggung sedikit marah, ya, itu seakan apa? Merepotkan, ya. Pemalas juga apa? Menjadi beban bagi orang lain. Akhirnya apa? Karena dia malas belajar, ujian menyontek. Karena dia malas bekerja, akhirnya dia mencuri, ya kan? Merugikan orang lain dan menjadi beban bagi orang lain. Sedangkan manusia baru berusaha keras, belajar keras, bekerja keras. Supaya apa? Supaya dapat menolong orang lain. Supaya jangan menjadi beban bagi orang lain. Nah, kalau kita lihat Amsal 6 ayat 6, ya, Tuhan sangat benci dengan orang yang malas. Itu sebabnya dikatakan supaya kita belajar kepada semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bayangkan manusia yang sangat sempurna itu diciptakan oleh Allah, tetapi disuruh belajar kepada binatang. Itulah marahnya Allah, bencinya Allah dengan kemalasan itu sendiri. Sebab orang malas akan menjadi beban dan merugikan orang lain. Karena itu, orang yang sudah lahir baru harus berusaha keras dan bekerja keras supaya jangan menjadi beban bagi orang lain dan dapat menolong orang lain. Kemudian, membuang segala akar kepahitan, kegeraman, kemarahan, kejahatan. Apa yang membuat kamu menjadi marah? Apa yang membuat kamu melakukan kejahatan? Apa yang terjadi di masa lalumu yang membuat kamu pahit, menderita? Kamu harus buang. Jika tidak, maka kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi orang yang ceria, orang yang bersyukur. Kamu hanya akan dipenuhi dengan kemarahan dan berusaha untuk membalas dendam kepada orang lain. Karena itu dikatakan semua yang membuat engkau marah, membuat hidupmu terasa pahit, buanglah jauh-jauh. Ya, kemudian ramahlah dan penuh kasih mesra terhadap orang lain. Ya, jumpa orang pagi, teman, pagi, ibu, ya, itu ramah, ya, dan penuh kasih mesra serta mengampuni kesalahan orang lain. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah menjadi manusia yang baru atau kamu masih manusia yang lama? Coba cek and recheck kembali. Nah, berikutnya dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23 kita dapat melihat bagaimana orang yang sudah lahir baru meninggalkan keinginan dagingnya dan memberi dirinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh. Kita lihat keinginan daging dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu Tuhan katakan harus tinggalkan. Jika kamu masih hidup di dalam keinginan daging, maka dikatakan kamu tidak akan pernah mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Ya, ayat 21. Nah, buah-buah roh, nah ini ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi mari kita belajar untuk menguasai diri kita, supaya kita tidak lagi hidup di dalam keinginan daging, tetapi kita tetap hidup di dalam roh dan menghasilkan buah-buah roh yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat pekerjaan Tuhan yang sudah memperbaharui hidup kita. Nah, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan.